Selamat datang di channel ini rekan-rekan sekalian. Video ini kita kembali membahas lanjutan soal-soal kompetensi teknis untuk seleksi P3K pada formasi atau jabatan penata layanan operasional. Sebelum kita bahas, bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap bank soal terbaru termasuk soal kompetensi teknis, manajerial, sosio-kultural, dan simulasi wawancara yang akan diujikan pada seleksi P3K, rekan-rekan bisa menghubungi admin kami. Nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi dan kolom komentar video ini. Silakan konfirmasi dan sampaikan jabatan atau formasi yang dilamar pada seleksi P3K tahun ini. Nanti admin akan menyiapkan soal-soal kompetensi teknisnya sesuai dengan jabatan atau formasi yang dilamar. Klik link WA-nya, nanti akan terhubung secara otomatis kepada admin bank soal. Baik rekan-rekan, langsung saja kita membahas soal pada kali ini, soal kompetensi teknis untuk jabatan penata layanan operasional. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa untuk seleksi atau kompetensi teknis di setiap jabatan, jumlah soalnya itu terdiri dari 90 nomor, 90 nomor maksud saya. 90 nomor, dan setiap nomor itu memiliki pilihan jawaban sebanyak 5, dan setiap jawaban yang benar itu akan mendapatkan poin 5 poin, sedangkan untuk jawaban yang salah akan mendapatkan jawaban 0 poin. Jadi seperti itu aturan penambahan atau penjumlahan nilai pada seleksi kompetensi dasar untuk pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Baik rekan-rekan, kita langsung saja ke soal pertama. Rekan-rekan bisa menuliskan pilihan jawaban yang rekan-rekan anggap benar di kolom komentar video ini. Soal yang pertama adalah Anda ingin meningkatkan kolaborasi antara pegawai di berbagai divisi. Nah, apa langkah pertama yang harus Anda lakukan? A. Mengadakan pertemuan rutin antar divisi. B. Mengganti pegawai yang tidak kolaboratif. C. Menerapkan sistem kerja tim. D. Meningkatkan anggaran untuk kegiatan kolaborasi. E. Meningkatkan komunikasi melalui teknologi. Silakan untuk soal nomor 166 ini jawabannya A, B, C, D, atau E. Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawabannya adalah A, yakni mengadakan pertemuan rutin antar divisi. Ini sesuai dengan kata kunci dari soal, yakni meningkatkan kolaborasi. Jadi ada kolaborasi sehingga pertemuan rutin antar divisi ini dianggap akan memberikan efek kolaborasi antar pegawai di berbagai divisi. Pembahasannya, rekan-rekan, mengadakan pertemuan rutin antar divisi adalah langkah yang tepat untuk membangun komunikasi dan kolaborasi di antara pegawai. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 167. Anda ingin memastikan bahwa semua pegawai memahami visi dan misi organisasi. Apa langkah yang sebaiknya diambil? Jadi kata kuncinya adalah memahami visi dan misi organisasi. Langkah yang diambil, pilihan jawabannya A. Mengadakan sosialisasi mengenai visi dan misi. B. Mengirimkan email kepada pegawai tentang visi dan misi. C. Mengganti pegawai yang tidak memahami visi dan misi. D. Meningkatkan pengawasan terhadap pegawai. E. Menerbitkan poster tentang visi dan misi. Silakan jawaban nomor 167 ini A, B, C, D, atau E. Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawabannya adalah A, yakni mengadakan sosialisasi mengenai visi dan misi organisasi adalah cara yang efektif untuk memastikan semua pegawai memahami tujuan organisasi. Kita lanjut ke soal nomor 168. Anda ingin meningkatkan pengalaman pengguna di dalam pelayanan publik. Apa langkah pertama yang harus diambil? A. Mengadakan survei untuk mengetahui pengalaman pengguna. B. Mengganti pegawai yang tidak ramah. C. Menerapkan teknologi baru untuk memperbaiki pengalaman. D. Mengurangi biaya untuk layanan. E. Meningkatkan promosi tentang layanan. Silakan tuliskan jawaban yang benar 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawabannya adalah A, yakni mengadakan survei untuk mengetahui pengalaman pengguna adalah langkah awal yang penting untuk memahami kelemahan dan pelayanan perumusan
pelayanan dan merumuskan perbaikan. Jadi rekan-rekan sekalian, jika rekan-rekan menemui soal seperti ini dan ada pilihan jawaban untuk survei dan terkait dengan evaluasi pelayanan, maka jawaban ini bisa rekan-rekan jadikan sebagai acuan dan pertimbangan untuk dijadikan pilihan, ya. Survei adalah salah satu cara kita untuk mengetahui dan mengevaluasi seberapa besar atau seberapa bagus kualitas pelayanan yang diberikan kepada publik. Kita lanjut ke soal nomor 169. Anda ingin memastikan bahwa semua layanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jadi kata kuncinya adalah semua layanan itu diberikan sesuai dengan standar. Apa langkah yang sebaiknya diambil? A. Menerapkan sistem audit layanan secara berkala. B. Mengganti pegawai yang tidak mematuhi standar. C. Meningkatkan anggaran untuk layanan. D. Menerapkan teknologi untuk pemantauan. E. Mengadakan pelatihan untuk pegawai. Silakan, soal nomor 169, jawabannya A, B, C, D, atau E, tuliskan di kolom komentar. 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawabannya adalah A, yakni menerapkan sistem audit layanan secara berkala adalah cara yang efektif untuk memastikan semua layanan mematuhi standar yang ditetapkan. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 170. Jadi rekan-rekan sekalian, untuk soal-soal ini terkait dengan materi layanan publik, ya. Layanan publik, karena penata layanan operasional itu erat kaitannya dengan proses pemberian layanan kepada publik. Anda ingin mengembangkan budaya layanan yang baik di antara pegawai. Apa langkah awal yang paling tepat? A. Mengadakan pelatihan tentang etika pelayanan. B. Mengganti pegawai yang tidak ramah. C. Meningkatkan anggaran untuk pelatihan. D. Menerapkan sistem penghargaan untuk pegawai. E. Mengadakan pertemuan untuk membahas budaya pelayanan. Soal nomor 170, jawabannya A, B, C, D, atau E. Tuliskan di kolom komentar. 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawabannya adalah A. Jadi mengadakan pelatihan tentang etika pelayanan adalah langkah yang tepat untuk mengembangkan budaya layanan yang baik di antara pegawai. Demikian rekan-rekan sekalian, sedikit informasi atau soal-soal kompetensi teknis untuk jabatan penata layanan operasional. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan 1000 soal khusus untuk kompetensi teknis penata layanan operasional, bisa menghubungi admin kami. Silakan hubungi dan konfirmasi jabatan yang dilamar. Nanti admin akan menyelesaikan sesuai dengan formasi yang dilamar. Demikian rekan-rekan sekalian, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.